Oke ya, jumpa lagi di video pertemuan kedua. Untuk part 3 ini kita membahas tentang pembatasan masalah. Yang sebelumnya itu kita udah bahas terakhir identifikasi masalah, di mana di identifikasi masalah kita harus istilahnya menetapkan masalah-masalah apa yang ada di objek penelitian tersebut. Namun dengan begitu banyaknya masalah yang dialami oleh sebuah industri yang menjadi objek penelitian kita, kan nggak mungkin kita itu dibahas satu persatu dalam penelitian Anda. Maka gunanya pembatasan masalah itu adalah untuk supaya tidak melebar masalahnya dan hanya fokus kepada masalah-masalah yang ingin kita teliti. Nah, pada dasarnya sebenarnya masalah-masalah yang ingin kita teliti adalah sudah mencakup di judul. Gitu ya. Kira-kira kalimatnya seperti ini. Dari keseluruhan permasalahan yang ada atau dari keseluruhan permasalahan yang sudah ditemui pada saat observasi di restoran A misalnya, maka penelitian ini hanya dibatasi pada hal-hal sebagai berikut. Ini kebetulan misalnya gini. Di dalam penelitian ini dia pakai teori marketing mix ya. Marketing mix kita udah bahas di pertemuan pertama, itu dari Kotler ada sampai 12P. Tapi umumnya orang-orang senang makainya cuma 4 ya. Product, price, place, sama apa lagi tuh satu lagi. Product, price, place sama people misalnya. Ya, atau 5 ditambah packaging misalnya, tergantung dari karakteristik produknya tersebut. Nah, dalam penelitian ini contohnya dia hanya menggunakan 3, yaitu price, place sama produk. Dia mungkin nggak pakai nggak pakai people ya, nggak pakai people-nya, atau nggak pakai apa sih satu lagi, price, place, produk. Jadi lupa saya. Dia hanya memakai 3. Nah, sebenarnya ada alasannya kenapa dia memakai 3 ini untuk objek penelitian restoran X-nya ini. Kemungkinan ya hanya setelah observasi hanya harga yang kemungkinan bisa mempengaruhi kepuasan pelanggan misalnya, atau hanya kualitas produk yang bisa mempengaruhi pelanggan misalnya gitu, atau hanya tempatnya yang bisa mempengaruhi kualitas pelanggan misalnya gitu ya. Jadi semuanya apapun yang ditetapkan itu harus ada alasannya. Karena gini, tidak mungkin juga kamu menetapkan misalnya pakai teori marketing mix yang ada 12P itu semuanya dipakai, tapi ternyata si objek penelitian itu atau restoran tersebut tidak mengalami atau tidak menjalankan ke 12P tersebut. Gitu ya. Tidak menjalankan atau tidak mengalami. Misalnya price. Ternyata dia bikin produk yang harganya sama dengan restoran yang lain. Restoran yang berdekatan di situ atau yang sejenis. Jadi ngapain price diteliti? Kan sama aja harganya, nggak ada strategi pesaingnya gitu. Oke ya, seperti itu contohnya. Nanti kita bahas lagi di kerangka pemikiran ya, hal-hal memilih dimensi dari teori-teori yang cocok atau yang tepat. Masalah yang akan dibahas hanya apa? Sesuai dengan judul. Misalnya masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini hanya berfokus pada pengaruh aplikasi penjualan online dan kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan di restoran bla 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 gitu contohnya. Oke. Berikutnya adalah perumusan masalah. Rumusan masalah adalah pertanyaan, question mark, penelitian yang umumnya disusun dalam bentuk kalimat tanya, namanya juga question mark ya. Pertanyaan tersebut akan menjadi arah kemana sebenarnya penelitian akan dibawa dan apa saja sebenarnya yang ingin dikaji atau dicari tahu oleh si peneliti. Ya, masalah yang dipilih harus researchable, mudah diselidiki gitu ya. Nah, kira-kira di perumusan masalah ini nanti harus dijawab di bab 4 dan harus terjawab di bab 5 yaitu kesimpulan. Jadi kalau misalnya perumusan masalah ada 3, ya di pembahasannya harus 3 pembahasan, ada 3 hal pembahasan, dan di kesimpulan harus ada 3 hal. Kayak tadi contohnya di video sebelumnya, pengaruh aplikasi penjualan online dan kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan. Itu ada 3 variabel atau 3 teori. Berarti dia ada 5 perumusan masalahnya.
gitu ya. Kalau ada cuma 2 variabel, misalnya dia hanya bilang pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan, berarti dia hanya pakai 2 variabel bebas dan terikat, maka perumusan masalahnya ada 3. Oke, kalau ada 3 variabel atau teorinya, maka ada 5. Seperti itu ya. Oke, rumusan masalah hendaknya singkat dan bermakna. Rumusan masalah hendaknya dalam bentuk kalimat tanya, sudah ya. Hendaknya jelas dan konkret. Oke, masalah hendaknya dirumuskan secara operasional. Rumusan masalah hendaknya mampu memberi petunjuk tentang memungkinkannya pengumpulan data di lapangan untuk menjawab pertanyaan yang tergandung dalam masalah penelitian tersebut. Perumusan masalah haruslah dibatasi lingkupnya, yaitu sesuai dengan tadi saya bilang variabelnya ada berapa. Jangan melebar atau keluar dari variabel yang diteliti atau dari teori yang diteliti. Permasalahan terjadi diidentifikasikan dalam bentuk pertanyaan. Udah ya, rumusan masalah ditulis dalam bentuk pointer-pointer. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Menanyakan ada tidaknya perbedaan atau hubungan kalau pakai 2 variabel atau lebih, karena metodenya adalah metode asosiasi atau korelasi. Oke, tidak mengarah atau belum mengacu ke teori. Kita nggak bicarain teori tapi ngomonginnya variabel dalam bentuk teori itu. Sebaiknya sama banyaknya dengan rumusan hipotesis penelitian kalau menggunakan hipotesis. Karena gini, skripsi yang tipe analisis atau teori itu tidak diwajibkan ada hipotesis. Hipotesa itu adalah dugaan sementara yang biasanya diwajibkan untuk penelitian eksperimen. Contohnya gini ya, untuk metode korelasi atau asosiasi atau hubungan, tadi ini ada dua variabel atau teori di judul, berarti si perusahaan masalahnya ada 3. Ini harusnya pakai 1, 2, 3 ya, jangan pakai bullets. Bagaimana kualitas pelayanan di restoran X? Bagaimana kepuasan pelanggan di restoran X? Bagaimana kualitas pelayanan berpengaruh atau mempengaruhi kepuasan pelanggan? Oke, jadi ada 3. Ini sama dengan contohnya deskripsi teman kamu ya. Bisa ketebak dari ini judulnya, analisis pengaruh bauran, nggak usah pakai analisis harusnya. Pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian di Bendino Cafea. Perumusan masalahnya ada 3 pasti, karena dia cuma ada 2 variabel atau teorinya, yaitu bauran pemasaran dan keputusan pembelian. Seperti ini sama kan? Bagaimanakah nih salah ketik? Bagaimanakah bauran pemasaran dilakukan oleh? Bagaimana keputusan pembeli di Bendino Cafea? Seberapa besar pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian di Bendino Cafea? Atau berapa besar, sama aja ya, pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian? Itu contohnya ya. Contoh perumusan masalah ini yang pakai variabel cuma 1. Bagaimana kualitas pelayanan di restoran X? Itu aja dulu ya. Cuma saya sarankan saja untuk diploma 4 atau S1, apalagi jangan pakai yang variabel 1 ya. Pakai aja variabel 2 yang metodenya korelasi sama analisis. Catat. Metode eksperimen, contoh perumusan masalahnya adalah bagaimana tingkat kesukaan panelis terhadap cookies berbahan dasar ubi jalar. Tipe-tipenya perumusan masalah dari metode eksperimen kayak gini. Yang dilihat adalah tingkat kesukaan atau hedonik ya. Nanti ada pembahasan lebih lanjut untuk yang uji coba. Oke, tujuan penelitian itu mengacu kepada si perumusan masalahnya harus sama. Tinggal ditambahin untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan di Bendino Cafea. Untuk mengetahui bagaimana kepuasan pelanggan di Bendino Cafea, untuk mengetahui seberapa besar kualitas pelayanan mempengaruhi kepuasan pelanggan di Bendino Cafea, gitu ya. Oke, tempat dan waktu penelitian untuk teori dan analisis tidak ada, hanya ada di uji coba. Nah, sistematika penulisan itu tidak ada penjelasan dari saya karena tinggal istilahnya copy paste aja ya dari skripsi yang sudah ada, karena ini template-nya udah kayak gini nih, cuma diceritain seperti ini nih, nyontek lah istilahnya. Tapi mau nyontek copy paste, ingat ininya harus dilihat dulu sama apa enggak ya. Oke, ini cuma gini aja pendahuluan, isinya adalah ini landasan teori isinya ini. Ingat kalau kamu nggak pakai hipotesa ya jangan ikut-ikut pakai hipotesa.
Jadi kalau copy paste yang smart ya, jangan kelihatan bodoh gitu. Hasilan pembahasannya begini ya, begini aja untuk sistematika penulisan. Oke ya, mungkin prakteknya berarti Anda harus sudah mulai mengkonsep, mengedraft penulisan bab 1 penelitian Anda. Kan judul sudah harus bisa diambil. Sekarang tinggal cari-cari teori lah, udah kebayang-bayang teorinya, buka-buka lagi buku-buku materi yang sebelumnya. Terserah Anda tertarik di MSDM ya, buka-buka buku teori SDM, ada gaya kepemimpinan, ada apa ya, semuanya marketing, ada promosi, ada kepuasan pelanggan, kualitas pelayanan, ada mata kuliahnya juga kan di semester awal. Itu semuanya akan terpakai untuk eksperimen. Kalian harus berpikir, saya mau bikin apa ya kontrolnya, misalnya bolu itu ingredientsnya terdiri dari tepung, bla bla bla, telur, bla bla, apa yang mau saya substitusi ya, apakah tepungnya, apa telurnya ganti telur bebek, apa telur telur puyuh atau apa. Tapi ingat ya, penggantian substitusi itu harus karakteristiknya sama dengan bahan yang ada di produk kontrolnya. Produk kontrolnya tadi kan mau bikin cake itu dasarnya apa, harus kamu tahu, kuasai dulu. Pasti kalau orang pastirier pasti tahu ya. Cuma subsidinya mau apa nih yang disubsidi, substitusi maksudnya, bukan subsidi. Substitusi apa yang mau disubstitusi dari bahan dari kontrolnya si kue itu atau bolu itu. Ya, kira-kira seperti itu. Ini penyusunan bab 1 pokoknya harus selesai sampai pertemuan ke-8 yaitu UTS, karena itu membuat nilai UTS kamu. Benar atau tidak benar itu pokoknya kumpulkan semaksimal mungkin kamu bisa. Ya makin mendekati kebenaran ya nilainya makin sempurna. Itu aja ya. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya yaitu pertemuan ketiga. Sampai jumpa. Salam.